Salam, salam saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah pencitraan, saudara. Nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Roma, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nats ini memang begitu pendek, tetapi maknanya sangat dalam, saudara. Karena kasih itu semestinya jangan berpura-pura. Nah, kita sering mendengar kata pencitraan, begitu ya. Sebuah kata yang tidak asing lagi di negara kita ini, khususnya dalam ranah politik. Seringkali kita mengatakan bahwasannya si A pencitraan, si B pencitraan, dan lain sebagainya. Saudaraku, pencitraan sebenarnya adalah proses membangun gambar diri secara sadar. Namun orang cenderung mengartikannya secara negatif, melakukan sesuatu yang berbeda dengan aslinya demi mendapatkan simpati, atau dengan kata lain berpura-pura. Nah, itu pencitraan, saudara. Nah, saudaraku terkasih, sadar atau tidak sadar, orang Kristen terbiasa dengan berpura-pura. Saya tidak menjudge semua orang Kristen, tetapi sebagian ada yang berpura-pura, sadar atau tidak sadar. Nah, bila mana kita sadar, maka bertobat. Bila mana kita tidak sadar, maka kita harus berubah. Ya, coba ingat lagi. Seberapa sering kita berpikir seperti ini ya? Saya orang Kristen, maka saya harus. Nah, ada nggak kata-kata itu keluar dari pikiran dan hati saudara? Padahal sebenarnya kita tidak terbiasa bertindak seperti itu. Tapi saudara seakan-akan terpaksa harus karena saudara orang Kristen. Kita melakukannya supaya orang itu tahu bahwa kita itu orang Kristen. Ya, bukankah itu sama saja seperti dengan pencitraan? Nah, keadaan ini kian parah dengan banyaknya pengajaran yang menyatakan sebagai orang Kristen maka kita harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Nah, ajaran ini membuat kita merasa belum menjadi orang Kristen. Karena jika kita belum melakukan tindakan-tindakan tersebut yang menggambarkan tindakan orang Kristen, maka kita belum termasuk orang Kristen. Maka itu kita harus melakukan tindakan-tindakan tersebut agar kita dikategorikan orang Kristen, begitu ya. Saudaraku terkasih, sesungguhnya tindakan kekristenan bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ya, kita bisa melakukan tindakan kekristenan kita karena merasa hal itu adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen. Tapi apakah itu akan berdampak? Bukankah itu sama saja dengan permainan sandiwara yang memainkan peran tertentu berdasarkan tuntutan cerita, ya, tuntutan cerita. Ceritanya harus begini, maka engkau akan masuk dalam sebuah skenario, ya. Orang Kristen harus begini agar engkau dianggap sebagai orang Kristen. Seharusnya kekristenan ya itu lahir dalam diri kita, yang tindakannya juga tidak dibuat-buat, tidak berpura-pura. Memang itu adalah sebuah kewajiban yang tidak mesti atau harus kita lakukan agar kita mendapatkan label orang Kristen. Nah, saudaraku terkasih, marilah kita berhenti menjadi orang Kristen yang pencitraan. Ya, sebaliknya, biarlah tindakan kita lahir secara alami sebagai buah persekutuan kita dengan Tuhan. Dialah pokok anggur yang akan mengalirkan getah kehidupannya melalui kita, ranting-rantingnya. Saudaraku, tindakan Kristiani bukan diusahakan untuk memenuhi kewajiban, melainkan lahir secara alami dari persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, itulah renungan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah disadarkan Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang setia Tuhan, yang benar-benar memiliki hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak mau berpura-pura Tuhan menjadi anak-Mu yang harus melakukan sesuatu agar kami dianggap menjadi anak-Mu Tuhan. Kami sebagai anak Tuhan mau melakukan kewajiban itu Tuhan.
dengan setulus hati kami Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, dukung terus pelayanan FMTV dalam mewartakan kabar baik. Saudara juga bisa mendukung kami untuk tetap setia melayani dalam pengembalaan, pemuritan, seminar, pengajaran, konseling, pembangunan tempat ibadah, dan penuaian jiwa melalui baptisan. Kita bisa bergandeng tangan, kita satu hati untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Agar semua orang